Halo Bes, kembali lagi dengan saya Yubut. Kali ini aku mau nyeritain alur dari film Into the Wild, film tahun 2007. Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan seorang remaja yang bernama Christopher McCandless yang pergi meninggalkan kehidupan yang mewah demi mencari kebahagiaan yang dia inginkan untuk hidup di alam liar yang jauh dari masyarakat, hanya dia sendiri dan alam liar. Penasaran sama filmnya? Langsung aja kita ke alur cerita film Into the Wild. Tahun 1990, Christopher McCandless atau yang biasa dipanggil dengan Chris akhirnya lulus dari Universitas Emory, universitas yang berada di negara bagian Atlanta, yang juga dihadiri oleh kedatangan kedua orang tuanya dan juga adik perempuannya yang bernama Karen McDaniels dari Virginia. Setelah menghadiri acara wisuda itu, mereka sekeluarga melanjutkan untuk makan bersama di restoran yang cukup mewah. Ayah dan ibu Chris sudah di sana duluan, sedangkan Chris dan adiknya menyusul ke restoran itu. Kehadiran Chris di restoran itu disambut bahagia oleh ibu Chris. Mereka berdua bangga dengan kelulusan Chris yang mendapatkan nilai yang cukup tinggi. Di tengah perbincangan itu, Chris mengatakan dengan nilai kelulusan dia yang lumayan cukup tinggi, dia berniat melanjutkan studinya ke jurusan hukum di Harvard. Mendengar perkataan itu, orang tua Chris mendukung penuh niatan Chris dan akan membantu Chris sampai dia bisa masuk ke Universitas Harvard. Sempat terjadi perdebatan antara Chris dan kedua orang tuanya. Orang tua Chris berniat membelikan dia mobil Cadillac terbaru, sedangkan Chris merasa tidak butuh hadiah apapun. Dan dia merasa kalau kedua orang tuanya hanya ingin pengakuan dari orang lain bahwasanya keluarga Chris adalah keluarga yang mampu. Kemudian setelah acara makan siang bersama, Chris kembali ke apartemennya, diantar oleh kedua orang tuanya. Dan di apartemennya, Chris mulai membakar dan memotong semua identitas dan mendonasikan semua tabungannya yang bernilai 24.000 US dollar kepada sebuah yayasan yang bernama Oxfam. Semua itu dilakukan untuk menghilangkan jejak, dan Chris berniat melakukan perjalanan yang jauh dari peradaban dan menggantungkan hidupnya di alam liar. Semua itu dilakukan Chris atas kekecewaan dan kepalsuan kedua orang tuanya yang selalu mengandalkan materi dalam mengukur kebahagiaan. Saat itu juga Chris langsung berangkat dengan mengendarai mobil Datsun tua miliknya dan hanya membawa uang saku seperlunya, buku bacaan, serta buku catatan untuk menulis setiap momen yang ia lalui. Dan sampailah Chris di ujung jalan. Di malam harinya, dia beristirahat dan tidur di mobil yang diparkirkannya di bawah tebing. Tanpa disangka-sangka, ketika Chris terlelap tidur, badai pasir pun turun, menerpa mobilnya hingga rusak parah. Keesokan paginya, demi untuk melanjutkan perjalanannya, Chris mulai meninggalkan mobilnya yang rusak parah karena badai pasir, melepas plat mobil dan membakar sisa uang yang dia punya dan mengandalkan apa yang alam punya. Pada bulan Juli 1990, sampailah Chris di Danau Mead, Arizona. Sebelum dia meninggalkan Arizona dan melanjutkan perjalanannya yang panjang, dia sempat mengganti namanya pada saat bersih-bersih di toilet umum. Dia mengganti namanya menjadi Alexander Supertramp yang agar tidak satu orang pun yang mengenal dia, dan membuang plat mobil kendaraannya ke tong sampah. 2 bulan sudah hilangnya Chris. Orang tua Chris mulai khawatir akan Chris yang tak kunjung memberikan kabar. Ibu dan ayahnya sempat mengunjungi apartemen di mana Chris tinggal. Di sana mereka menemukan tulisan bahwasanya apartemen di mana Chris tinggal sudah disewakan. Ternyata Chris sudah pindah dari bulan Mei lalu. Sementara itu, di akhir bulan Juni lalu, Universitas Emory sudah mengirimkan transkrip nilai Chris yang dimana rata-rata mendapatkan nilai A. Dan surat-surat yang dikirimkan ke Chris pada musim panas dikembalikan oleh pihak pos kepada orang tua Chris pada awal Agustus, agar dia punya waktu untuk pergi dan menghilang dari hiruk-pikuk dunia perkotaan yang abstrak ini. Agustus 1990, Chris sampai di puncak Pasifik, California Utara. Di sana dia bertemu dengan Renee dan Jen yang memberikan tumpangannya kepada Chris menggunakan mobil van. Di malam hari saat mereka beristirahat, Chris melihat hubungan Jen dan Renee sepertinya kurang harmonis, penuh dengan kepalsuan, seperti hubungan orang tua Chris yang penuh kesandiwaraan dan kepalsuan. Dan pagi pun tiba. Chris pergi mencari kayu bakar, sementara Renee sedang menyendiri sambil memperhatikan Jen dari kejauhan. Chris menghampiri Renee dan menanyakan Jen yang berjalan sendirian di tepi laut. Renee mengatakan kalau hubungannya dan Jen mulai renggang, dan Renee menyuruh Chris untuk mengajaknya bermain di lautan untuk mengembalikan suasana hati Jen. Chris mengiyakannya dengan kesepakatan yang mereka setujui.
Setelah selesai bersenang-senang di lautan, Jen dan Rane mulai membicarakan masalah mereka berdua, dan malam harinya hubungan mereka berdua kembali harmonis berkat Chris. Tapi sayangnya, di pagi harinya Chris pergi begitu saja dan meninggalkan sebuah tulisan ucapan terima kasih di bibir pantai. Dan Chris mulai melanjutkan perjalanannya kembali ke arah yang tanpa ada tujuannya. September 1990, di Dakota bagian timur, Chris bertemu dengan Wayne yang memberikannya pekerjaan di peternakan yang ia punya. Di sana dia banyak bertemu dengan orang baru dan belajar cara bagaimana berburu dari seorang yang bernama Kevin. Malam hari setelah bekerja di sebuah bar, Chris mengatakan ke Wayne tentang keinginannya yang pergi ke Alaska, lebih tepatnya hutan Alaska. Hutan yang sangat luas dan jauh dari dunia luar dan masih hutan yang alami tanpa sentuhan manusia. Tapi sayangnya, peternakan milik Wayne harus ditutup sementara karena Wayne harus berurusan dengan FBI karena kasus pencurian TV satelit yang dilakukan olehnya. Chris harus meninggalkan peternakan dan melanjutkan perjalanannya ke Alaska. Di sebuah kota di Dakota, dia membeli sebuah kayak dari uang yang didapatkan dari hasil kerja di peternakan milik Wayne. Chris berniat melanjutkan perjalanannya melintasi sungai dengan kayak. Karena masalah izin dan pengalaman, Chris tidak diizinkan mengarungi sungai oleh pihak keamanan setempat. Tidak mau itu semua menghambat perjalanannya. Dia tetap nekat melanjutkan perjalanannya secara ilegal. Setelah melewati arus yang cukup deras, dia bertemu dengan sepasang kekasih, Matt dan Sonja, yang sedang berkemah di pinggiran sungai. Matt mengatakan ke Chris, kalau dia mengikuti arus sungai sejauh 200 mil, dia akan sampai ke Meksiko. Karena masalah izin, dan Chris terus dicari oleh pihak polisian, dan dia harus pergi meninggalkan Matt dan Sonja. Chris berhasil kabur dari polisi setempat, dan sampailah Chris di sebuah bendungan Hoover di Colorado. Dan malam harinya, Chris sempat ingin menghubungi keluarganya lewat telepon umum. Tapi dia mengurungkan niatnya setelah melihat seorang kakek yang kehabisan koin untuk menelepon keluarganya. Keesokan harinya, Chris melanjutkan perjalanannya dengan mengarungi sungai dengan kayak yang dia punya. Pada bulan Desember 1990, Chris sampai di Teluk California dan dia kemudian sampailah di Meksiko. Tetapi di sana dia mengalami kendala dikarenakan kayaknya hancur akibat badai pasir di Golfo yang mengharuskan dia kembali lagi ke California bagian utara. Di sana dia ditahan oleh pihak kepolisian karena melewati perbatasan tanpa izin. Tidak mau menghambat perjalanannya lagi, dia lari dari kantor kepolisi dengan kereta kargo secara ilegal. Hingga sampailah dia di kota California, kota yang sibuk dan padat. Di kota California, dia sempat ingin kembali ke kehidupan normalnya dan menjalani kehidupan seperti orang normal pada umumnya. Tapi dia tetap konsisten dengan pilihannya, yaitu mencari kebahagiaan di alam liar. Dia bergegas meninggalkan California dengan menumpangi kereta kargo lagi. Tetapi sayangnya, kali ini dia harus tertangkap oleh pihak keamanan yang sedang patroli yang mengakibatkan Chris harus babak belur. Dan Chris melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki dan menumpang dengan mobil yang melintas. Ketika sampai di Slab City, California, Chris kembali bertemu lagi dengan Rainey dan Jen. Di sana dia sempat berkenalan dengan gadis cantik yang bernama Tracy. Sekian lama Chris di Slab City, semakin dekat juga hubungan Chris dan Tracy. Tapi Chris mengurungkan niatnya untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tracy, mengingat umur Tracy yang masih sangat muda, yaitu 16 tahun. Lalu Chris melanjutkan perjalanannya menuju Alaska dengan diantarkan oleh Jen sampai ke rest area.
Di sana, Chris melanjutkan perjalanannya sendiri dengan berjalan kaki lagi dan mencari tumpangan. Hingga sampailah dia di Shelton City. Chris bertemu dengan seseorang yang bernama Rons. Rons ini menawarkan tumpangan kepada Chris untuk mengantarkannya ke tendanya. Setelah banyak mengobrol, Rons mengajak Chris ke rumahnya. Di sana Rons mengatakan kalau dia seorang pensiunan tentara dan dia hidup sendirian, sedangkan anak dan istrinya meninggal akibat kecelakaan. Rons mengajak Chris untuk tinggal bersamanya. Selama bersama Rons, Chris banyak belajar hal dan dia pun diajarkan cara membuat ikan pinggang oleh Rons yang akan dia gunakan nantinya. Dan saat malam hari, Chris berniat melanjutkan perjalanannya ke Alaska tanpa sepengetahuan Rons. Tapi hal itu diketahui oleh Rons. Rons mengatakan kalau dia akan mengantarkan Chris sampai ke perbatasan. Sebelum pergi, Rons memberikan beberapa barang kepada Chris yang mungkin akan berguna nantinya. Dan saat itu juga, Rons pergi mengantarkan Chris sampai ke perbatasan. Sampainya di sana, Rons sempat menahan Chris untuk jangan pergi dan tetap tinggal bersamanya. Tapi Chris tetap melanjutkan perjalanannya ke Alaska. Pada musim dingin, akhirnya Chris sampai di Alaska, di mana itu adalah tujuan akhir Chris sebelum dia kembali ke kehidupan normalnya. Sebelum melanjutkan perjalanannya untuk hidup di hutan Alaska selama beberapa bulan, Chris pergi membeli buku Flora dan Fauna dan beberapa persediaan. Dan sampailah Chris di hutan Alaska. Awalnya semua berjalan dengan baik dan Chris pun menikmatinya. Ketika berjalan mengintari hutan, Chris melihat bus tua yang sudah lama dibuang. Chris memutuskan untuk tinggal di dalam bus itu selama dia berada di hutan Alaska dan menamai bus itu sebagai Magic Bus. Hari demi hari Chris lewati di hutan Alaska, dari berburu, menulis semua kegiatan yang dialami, hingga melihat keindahan yang dihasilkan oleh alam. Di suatu hari, saat Chris sedang mengelilingi hutan, dia melihat seekor rusa besar. Rusa besar ini merupakan buruan besar Chris selama berada di hutan Alaska. Tapi sayangnya, kekurang pahamannya Chris dalam mengelola hasil buruannya. Dia gagal untuk menjadikan hasil buruannya itu sebagai santapan makan malam. Dikarenakan daging rusa itu sudah dihinggapi lalat dan sudah berbelatung. Di sini Chris mengalami kesedihan yang cukup dalam. Di dalam bus, ketika sedang santai, Chris sempat membaca buku karya Leo Tolstoy tentang kebahagiaan sebuah keluarga. Karena membaca buku itu, Chris berniat kembali ke rumah orang tuanya dan kembali berkumpul bersama. Chris mulai membereskan barang-barangnya dan pergi meninggalkan Magic Bus itu. Tapi sayangnya, setelah perjalanan cukup jauh, Chris harus mengurungkan niatnya untuk kembali. Dikarenakan jalan yang dia lalui sebelumnya sudah dialiri air yang cukup deras dan tidak memungkinkan untuk melewati tanpa bantuan apapun. Dan beberapa hari kemudian, Chris terlihat kurus sementara bahan makanan dan persediaan dia sudah habis. Akhirnya, Chris pergi ke hutan mencari beberapa tumbuhan yang dapat dia makan berbekal buku yang dia beli di kota Alaska. Pada malam harinya, Chris mulai memakan beberapa macam tumbuhan yang dipetik tadinya hingga dia tertidur. Tapi sayangnya, karena kurang telitinya Chris, dia salah memakan tumbuhan. Ternyata, yang dia makan adalah tumbuhan beracun yang kalau tidak ditangani dengan cepat akan berakibat fatal. Hingga akhirnya Chris tidak bisa menahannya kembali. Chris mulai mengambil selimut dan mulai berbaring di tempat tidurnya. Saat itu juga Chris berhayal kalau dia telah kembali ke keluarganya dan hidup bahagia. Tapi kenyataannya, Chris harus menghembuskan napas terakhir di dalam bus itu dengan kesendiriannya. Dan film pun berakhir.